Mari kita sapa dulu Dokter Cynthia. Selamat sore. Dina. Apa kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik. Baik, Dok. Oke, sebelum kita mulai, boleh dokter perkenalkan diri dulu ke ayah, ibu, dan keluarga sehat Kejora hari ini? Oke, selamat sore. Saya dengan Dokter Dian Biasa memberikan ya sedikit tips-tips kesehatan mata anak nih selama sekolah from home gitu. Ya, Didapat ya gitu. iya. Oke, Dok. Karena kan ini ya yang kita tahu, orang tua kan pasti berusaha semaksimal mungkin membatasi screen time-nya anak-anak ya, demi menjaga kesehatan mata anak-anak juga. Nah, tapi di pandemi ini mau tidak mau anak-anak kan harus dari rumah. Sekolahnya online, pakai laptop atau mungkin pakai HP juga. Nah, jadi dilema kan ya, Dok ya. Nih pengennya membatasi screen time, tapi karena dari rumah malah menambah durasi screen time. Nah, jadi dokter gimana nih? Apakah ada durasi tertentu yang memang sebaiknya dibatasi durasinya sesuai dengan usia anak atau bagaimana, Dok? Kalau durasi itu 3 tahun no screen time ya. Jadi sama Oke. sekali nggak boleh. Mm-mm. Terus usia 4 tahun itu Mm-mm. kurang lebih 90 menit ya atau satu setengah 90 menit. jam dengan Oke. satu kali break. Oke, maaf, Dok. Jadi 45 menit break lalu 45 menit lagi. Iya. Oke. Lalu 7 sampai 12 SD ya, itu 3 sampai 4 jam Oke. dengan 2 kali break ya. Mm-mm. Terus 12 ya, setelah 12 tahun sampai 16 Mm-mm. itu bisa 6 sampai 8 jam, 5 sampai 6 kali break Oke. plus satu break yang panjang. Jadi misalnya break makan siang gitu ya. Hmm. Jadi bukan yang short break aja gitu. Mm-mm. Oke. Mm. Oke, nah udah gitu itu untuk durasinya ya. Jadi Ya. kurang lebihnya itu yang durasi yang paling aman menurut Mhm. apa namanya bagian kesehatan mata anak deh ya. Ya. Udah mengeluarkan hal tersebut. Nah terus baru masuk ke tipsnya tadi. Jadi yang Oke. pertama apa namanya? Tadi kan posisikan anak ya dalam Ya. artian kan kalau sekolah from home ini nggak cuma mata aja tapi Mhm. postur juga gitu maksudnya Mhm. jadi tolong siapkan meja dan kursi Mhm. yang sesuai deh dengan anaknya jadi biar Oke. tidak apa namanya tiduran atau posisinya nggak ergonomis lah apa di tempat tidur atau depan sofa ya jadi kurang Mhm. pas jadi siapkan jadi kayak di sekolah aja jadi ada kursi ya. Nah, Mhm. terus perhatikan juga ketinggian kursinya Oke. sama jadi jangan sampai anak kakinya tuh kayak kalau terlalu tinggi kan dia kayak gantungnya itu juga Mhm. capek kan, nggak boleh. Jadi kalau dibilang sih posisi tinggi kursi itu sama dengan tinggi lutut gitu. Oke. Ya. Terus habis itu mejanya juga gitu, jangan terlalu tinggi jadi anaknya nanti agak susah kan. Itu Iya. juga bisa bisa ini apa nggak enak ya di sini ya. Nah, Mhm. terus habis itu nah kalau bisa diposisikan sama kaitannya yang nomor 2 kan dengan sumber pencahayaan. Jadi Oke. kalau bisa apa namanya di samping sumber cahaya gitu loh. Jadi Di maksudnya samping. tidak membelakangi atau menghadap sumber cahaya langsung karena itu efeknya ke mata nggak enak gitu. Jadi Hmm. lebih kalau misalnya kita menghadap jadi kan terlalu bright ya jadi Ya. capek mata mungkin kalau kebanyakan sekolah from home kan pagi ya jadi kan nggak terlalu butuh lampu kecuali mungkin dia bener-bener kamarnya yang bener nggak ada sumber cahaya sama sekali gitu Iya. ya gitu ya. Nah terus habis itu apa namanya nah dari habis itu ya setelah itu dari komputernya sendiri dari ini ya apa alat medianya sendiri nih Mhm. jadi penting untuk kalau bisa jangan pakai handphone saran saya karena Oke. itu lebih susah ya jadi kalau dibilang di literatur sih sebaiknya paling tidak tuh 50 cm besarnya gitu Oh, jadi oke. paling baiknya itu apa namanya bisa lewat TV atau LCD terus habis itu ya kalaupun itu terlalu heboh misalnya pakai laptop deh pakai laptop atau
iPad. Jadi jangan handphone. Jadi kalau bisa hindari handphone gitu. Karena anak nanti cenderung dia mau deket-deket terus gitu. Sementara kan nanti kita ada jaraknya juga minimal. Oh. Nah, terus dari apa namanya? Dari sumber medianya itu atau misalnya laptopnya atau komputer, tolong brightnya jangan terlalu tinggi, kontrasnya yang dinaikin. Jadi intinya matanya tuh nggak capek gitu. Jadi, gitu. Gitu. Nah, setelah itu apa namanya? Baru jarak nih, masalah jarak ya. Jadi ada yang bilang 40 sampai 60, ada yang bilang 30 sampai 50. Nah, pokoknya minimal ya udah deh ambil rata-rata ya, minimal 30 cm. Jadi nggak boleh kurang dari 30 cm gitu, karena semakin dekat mata itu ibaratnya kayak otot, jadi dia itu kontraksi kalau kita ngelihat dekat. Kak, jadi intinya paling nggak minimal 30, syukur-syukur bisa 40 atau 50 cm ya. Makanya jangan kecil ininya gadgetnya gitu, maksudnya alat medianya. Jadi kalau bisa pakai laptop kan. Nah, habis itu terus posisinya itu kalau bisa, bukan kalau bisa sih, sebaiknya itu sama dengan eye level atau lebih di bawah. Jadi jangan lebih di bawah, kurang lebih 10 sampai 15 derajat gitu ya. Jadi nggak boleh begini intinya. Jadi kan kalau kayak begini, tadi saya bilang ya, kelelahan di otot belakang sini, terus ininya juga nggak enak ya, apa namanya, pundaknya gitu. Jadi harus ergonomis mungkin. Nah, apa namanya? Nah, terus penting juga nih untuk regular break. Tadi kan saya bilang yang 45 menit itu ya. Cuman itu 45 menit itu untuk ya kurang lebih breaknya 5 sampai 10 menit. Tapi ada juga nih yang di kepustakaan bilang namanya rule 20-20-20 itu. Jadi katakan bahwa setiap 20 menit harus break 20 detik untuk melihat 20 feet. Nah, jadi itu tadi yang kaitannya saya bilang kenapa sebaiknya meja atau proses belajar dari rumah itu samping jendela, supaya anaknya diingetin gitu. Kan misalnya kalau nggak tahu ya, kalau anak saya tuh gurunya setiap masuk ke apa mau ganti pelajaran ya, dia selalu bilang ada aus boleh minum, maksudnya ada breaknya, nggak bener-bener 1,5 jam tuh dia nontonin gitu loh. Jadi nah di samping jendela, jadi dia supaya ngeliat luar. Nah, 20 feet itu apa? 20 feet itu kurang lebih 6 meter jarak di mana mata itu tidak mengalami akomodasi. Jadi matanya ibaratnya kalau otot relax, jadi nggak kontraksi gitu. Jadi relax ya. Jadi langsung coba kamu lihat ke arah keluar, kan kita kan lihatnya jauh tuh pasti. Nah, kita udah pasti itu relax gitu. Nah, terus ingetin juga setiap ya, kalau ini sih menurut saya sih ya agak sulit sih, cuman maksud saya biar tahu aja orang tua. Jadi sebaiknya 1 menit itu anak paling enggak cuman anak, misalnya orang dewasa juga yang sering main gadget atau depan komputer, setiap 1 menit harus blink atau ngedip 15 kali itu udah minimal. Jadi 15 sampai itu gimana dok ngitungnya dok? Kan blink kan kayak unconscious gitu dok. Itu emang nggak usah dihitung, tapi kalau kita lagi serius itu cenderung akan berkurang. Tapi kalau kamu ngomong sama saya kayak gini sih pasti 15 kali bisa sih. Cuman kalau lagi serius misalnya ngerjain tugas itu pasti enggak, pasti palingan semenit 3 atau 4 kali. Nah itu gitu. Rata sih gitu ya. Terus apa namanya? Nah, jadi itu untuk apa? Untuk membasahi mata. Karena selama school from home ini,
nggak cuman apa maksudnya nggak cuman mata, maksudnya matanya tuh apa sih yang sebetulnya yang ditimbulin. Nah, ditimbulin adalah kelelahan dari matanya itu gitu. Terus jadi hubungannya sama mata kering. Mata keringnya salah satunya karena terlalu serius atau terlalu ngeliat aja, nggak ngedip-ngedip. Nah, itu nggak dibasahin. Jadi itu kayak memperberat lah kondisi kelelahan matanya Iya. gitu. Nah, Oke. iya. Nah, terus penting juga kalau misalnya anaknya sudah menggunakan kacamata, itu harus dipakai gitu. Jadi Oke. nggak boleh cuma sebentar ini nih nggak usah dipakai deh, atau dilepas-lepas, pasang lepas, pasang lepas. Nah itu jangan yang kayak gitu. Nah, Oke. selain itu juga selama break, tadi yang 20 menit itu kan breaknya kurang lebih 20 detik tuh kayak cuman ya udah deh suruh lihat luar aja, atau pokoknya jangan lihat deket lagi gitu, break Iya. tapi ngelihat handphone atau misalnya main jarak dekat. Nah itu sebetulnya nggak istirahat namanya. Oke. Nah, maksud saya yang setiap 45 menit tadi itu ini anaknya suruh exercise gitu loh. Jadi maksudnya ya boleh pipis atau misalnya ambil makan atau apa, atau kalau misalnya bisa diajarin, maksudnya suruh misalnya stretching. Jadi coba deh kamu putar ke kanan, putar ke kiri. Jadi dia stretching gitu loh kayak kita. Iya. Maksudnya jadi biar badannya posisinya nggak terus-terusan kayak gitu aja gitu. Iya, bener dong. Pegel sama juga ini, ya dok ya lama-lama ya. Plus ini yang paling sering punggung, jadi jangan kayak gini loh. Jadi harus kayak tegap gitu. Jadi biar apa posisi tulang belakangnya tuh rata gitu. Alright. Nah terus ya sebetulnya itu tips-tipsnya sih. Sama kalau ada tambahan ya, kalau misalnya nih anaknya, biasanya kan kalau pada anak tuh apa sih yang kita patut curigai? Hanya ini kayak ngernyetin dahi atau squinting ya. Kayak, nah itu tuh harus cari tahu tuh apakah dia memang ada kelainan matanya. Terus habis itu atau memang ya memang terlalu capek aja dia, jadi kayak dia berusaha untuk memperjelas apa yang dia lihat. Terus kedua ini apa namanya ngucek, sering banget kayak dikucek-kucek gitu. Nah itu kering kan. Terus juga ini ngedip-ngedip. Duh kok anak saya ngedip-ngedip ya, ngedip-ngedip kayak gitu, kayak lebay gitu ngedipnya, kayak ngedip sekali. Nah itu salah satu tanda bahwa emang matanya tuh kayaknya udah kecapean, kelelahan, kering, jadinya kayak gitu. Gitu. Nah, Jadi untuk kalau nemuinnya gimana? Kenapa? Nah, untuk sebetulnya kalau tadi ngelakuin hal-hal yang tadi, yang rule of 2020, tiap 45 menit break. Oh iya, saya lupa bilang, arah sumber ini juga apa? AC, maksudnya pendinginan, misalnya kipas angin atau AC, jangan ke muka. Karena kalau ke muka berarti kan terjadi penguapan ya di mata. Kan tadi saya bilang mata itu harus dibasahin terus. Gitu. Jadi jangan arahnya ke muka. Jadi ya mungkin di belakang lah, di belakang sini, atau pokoknya jangan langsung ke muka deh, karena bikin kering mata anaknya gitu. Nah, tadi kalau sudah kayak gitu, udah ngelakuin itu tapi tetap masih kering juga. Masih kayak gitu juga. Ya mau nggak mau ada kayak semacam suplemen tambahan eye drops gitu. Tapi tenang aja, ini isinya apa namanya bukan yang membahayakan gitu loh, bukan kayak ada obatnya atau bisa ada efek sampingnya gitu loh. Ini kayak air mata tambahan lah kita bilang. Dan bisa dibeli bebas gitu. Bisa dibeli di apotik secara bebas ya dok ya. Boleh. Kayak di ini ada deh, kayak di apa drugs, maksudnya kayak nggak mau nyebut ya, agak kayak Guardian atau gitu boleh. Yang ada di mall-mall yang di mall-mall gitu ya. Itu juga bisa gitu. Ini pelembab mata atau bahasa Inggrisnya artificial tears gitu. Jadi air mata buatan ya dok ya? Betul, iya bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia air mata buatan. Nah, nih dok, itu kan tadi udah tentang cara supaya menjaga kesehatan mata supaya nggak kering. Terus kita harus banyak-banyak break ya dok ya. Nah, sekarang kita ngomongin kacamata,
selain kacamata yang untuk rabun jauh, sekarang tuh lagi ngetren kacamata anti radiasi, Dok. Saya yakin di sini banyak ayah dan ibu yang mungkin bahkan juga udah beli untuk melindungi mata anaknya dari radiasi. Nah, itu gimana, Dok? Apakah itu memang betul bisa mengurangi radiasi? Ya, jadi kalau menurut saya kacamata anti radiasi atau ada blue filter ya, Iya. itu kan dia ya namanya orang jualan ya, promosinya kan macem-macem tuh. Jadi tapi saya perlu luruskan, maksudnya cahaya radiasi dari laptop, gadget sebetulnya kalau dari kepustakaan yang saya baca itu sudah sangat kecil dan cukup aman. Jadi harus dibedakan sama radiasi yang dari UV di luar itu, UVA, UVB yang dari matahari, yaitu memang bisa membahayakan mata gitu di kemudian hari ya. Tapi kalau di layar gadget itu cukup aman gitu. Jadi sampai saat ini belum ada penelitian yang bilang kalau ini bisa menyebabkan penyakit A gitu. Maksudnya udah pasti gitu. Nih enggak. Jadi intinya cukup sampai saat ini dari kepustakaan tuh bilang cukup aman. Nah, dia selain itu juga bilang blue light ini dibilang kan dapat memang bisa mengganggu ritme tidur. Tapi menurut saya sih itu bukan saklek. Emang sekolah dari rumah itu pagi malam-malam kan enggak. Biasanya kan pagi ya. Jadi menurut saya ya kalau memang itu memang kalau blue light itu bisa mengganggu tidur, jadi intinya kurangi paparan radiasi dari gadget itu pada malam hari. Jadi mungkin jangan dikasih malam-malam sebelum ya deket-deket mau tidur. Atau kalau kepaksa-paksanya nih harus kasih ya kan kita ada night mode gitu. Jadi intinya suatu hal yang bisa diinikan lah bisa bukan yang benar-benar harus sekali gitu. Terus jadi intinya menurut saya kalau saya pribadi, saya sih maksud lebih baik disimpan uangnya karena menurut saya harganya itu nggak murah kan, maksudnya ratusan ribu gitu loh, maksud saya untuk apa? Karena takutnya kalau misalnya misalnya ya orang tua bilang ya udah beli aja, malah justru nggak melihat atau melihat perkembangan dari anaknya, dalam artian gini, misalnya jadi misalnya anaknya sebetulnya punya kelainan refraksi nih, malah nggak kedeteksi. Jadi lebih baik misalnya rutin kontrol ke dokter mata gitu, karena kan anak sendiri juga kayak ke dokter gigi, kan dokter gigi setiap 6 bulan bilangnya dari dulu ya. Nah sebetulnya untuk mata itu juga ada gitu loh. Jadi misalnya biasanya kita selalu bilang 6 bulan itu anak harus ada kontak ya. Maksudnya dari 6 bulan tuh bisa dicek lah dari lahir. Maksudnya masih bayi tuh kasih main-mainan yang yang warnanya mencolok, terus yang berbunyi. Jadi dia ngikutin nggak? Itu udah nentu. Kalau dari umur segitu udah ada masalah, berarti dia emang ada sesuatu nih matanya. Lah terus setelah 6 bulan kurang lebih, terus di 3 tahun itu penting juga. Memang dia nggak bisa baca, belum bisa baca kan 3 tahun tuh ya, tapi kita ada pengukuran objektif. Jadi 6 bulan terus 3 tahun baru nanti sebelum sekolah. Jadi lebih baik orang tua bawa untuk screening itu dibandingkan dia kasih kacamata anti radiasi yang efeknya menurut saya ya nggak terlalu signifikan gitu. Itu aja sih. Jadi menurut saya sayang uangnya gitu. Tapi ya kalau orang tua mau beli ya silahkan. Tapi kalau dari segi medisnya sih efeknya nggak terlalu nggak signifikan gitu. Signifikan ya gitu. Oke dok. Nah kalau memang ternyata kacamata anti radiasi itu tidak signifikan, gimana dengan suplemen dok? Vitamin apa yang bisa membantu menjaga kesehatan mata? Ya, kalau misalnya, jadi ini dulu ya, kalau yang berkaitan sama school from home ini, kan intinya kelelahan mata, abis itu, jadi hubungannya tuh ke anak apa sih? Ke anak tuh paling sering tuh ini, kelainan refraksi.
ya. Kelainan refraksi itu misalnya gitu loh, yang minus, plus, atau silinder. Nah, sebetulnya vitamin atau suplemen itu tidak berkaitan secara langsung. Dalam artian gini, bukan berarti kita makan wortel sebakul bisa ngilangin minus gitu loh. Itu nggak ada ininya, nggak ada ilmiahnya kayak gitu. Oke. Tapi lebih ke kesehatan sel saraf matanya gitu. Yang namanya vitamin itu kan suplemen tambahan ya. Jadi intinya dimakan bagus, tapi bukan berarti kalau nggak dimakan dia kenapa-napa matanya gitu. Nah, jadi ya memang harus seimbang. Ya kalau untuk mata sendiri itu kan kayak akan vitamin A ya. Nah, sumber vitamin A apa aja sih? Jadi nggak melulu harus wortel ya. Nah, jadi banyak loh. Jadi intinya yang saya tahu ya, kalau saya salah, mestinya dokter gizi ada dengar juga. Misalnya jadi bisa dari sayuran hijau kan, misalnya brokoli, bayam, itu kan juga kaya vitamin A-nya. Terus daging merah juga. Terus habis itu telur, keju kan juga ada gitu. Tagline-nya ya kalau dibilang less screen time, more green time. Jadi sebaiknya setelah setelah belajar itu tolong anaknya diajak green time gitu. Dalam artian mungkin kalau punya taman misalnya, jadi jangan lihat deket lagi gitu loh. Jadi biar dia ngeliat jauh misalnya ya sebentar lah main di taman luar. Jadi jangan abis itu main handphone lagi gitu kan, kayak terlalu. Memang sih pada prakteknya itu agak susah, tapi sebisa mungkin yang terbaiknya tuh seperti itu. Jadi anak kalau bisa setelah sudah sekian lama berada di depan gadget itu, tolong setelah dia selesai, tolong diajak atau intinya ya dibujuk lah ya untuk melakukan lihat aktivitas di luar. Iya. Lihat yang hijau-hijau ya dok, biar seger ya. Iya, begitu. Oke dok. Jadi pinter ibu bapaknya lah ya untuk kayak gitu. Emang sih menurut saya emang pada teori gampang, tapi praktek yang susah. Jadi ya harus kreatif lah ya intinya. Iya bener-bener dok. Oke, kalau gitu kita mulai ya dok ya untuk jawabin pertanyaan yang sudah masuk. Jadi ada pertanyaan dari Ibu Nadia. Anaknya usianya 2 tahun nih dok. Nah terus kebetulan sebelum pandemi udah didaftarin masuk sekolah. 2 tahun kan. Nah terus ternyata gara-gara pandemi jadinya harus school from home. Nah tapi kan tadi dokter bilang dari 0 sampai 3 tahun itu sebaiknya no time at all. Jadi gimana nih dok baiknya dok? Ya, itu kan kondisi ideal ya. Kalau misalnya kalau misalnya hal kayak situasional kayak gini kan kita nggak bisa ngomong apa lagi ya. Intinya tuh kenapa sih 0 sampai 3 tahun itu nggak boleh screen time? Satu, itu supaya anak pada umur segitu soalnya anak tuh lagi butuh stimulus gitu. Jadi maksud saya itu memang idealnya tidak ngelihat, tapi kalaupun memang harus ya itu harus ada break-breaknya, terus habis itu posisinya dilihat segala macam, itu harus diperhatikan lah. Lalu tetap jangan dikasih lagi setelah itu. Apa sih pada anak-anak yang umur segitu kalau terus-terusan dikasih dalam waktu lama itu jadi nggak fokus loh anaknya. Jadi maksudnya kalau di penyakit pernah dengar ADHD gitu loh, attention itu. Jadi anaknya disorder. Jadi dari penelitian tuh bilang kalau anak-anak yang kebanyakan dikasih gadget itu pasti gitu. Jadi dia nggak fokus gitu. Intinya gitu. Jadi ya kalau misalnya memang kan sekarang butuh anak bersosialisasi ya. Jadi anak saya pun juga kemarin sekolah paksa, ya nggak apa-apa. Tapi menurut saya sih pasti sekolah-sekolah yang sebelum TK itu ya, preschool nggak akan 90 menit deh. Pasti setengah jam atau paling lama 1 jam. Sambil ya itu ngelihat, udah saya katakan tips-tipsnya. Jadi layarnya besar, sumber pencahayaannya yang cukup, terus jangan memekangi yang hal-hal tadi menurut saya sih ya nggak apa-apa. Karena memang ya itu nggak bisa dihindari ya.
Iya. kebutuhan juga untuk stimulus mama anaknya. Itu aja sih yang biasa saya sampaikan. Iya. Oke. Ada lagi pertanyaan lain. Ini aku tentang kelainan refraksi nih dok. Ada tanya, pengaruh nggak kalau dua orang tua minusnya besar lebih dari 5? Nah, kira anaknya minusnya bakal gede juga nggak dok? Oke. Kelainan refraksi sangat mempengaruhi ya. Jadi kelainan refraksi itu faktornya ada 2. Faktor yang utama itu faktor keluarga. Jadi kalau memang kedua orang tuanya itu aja sih sebetulnya, misalnya bapaknya atau ibunya, apalagi kalau ini 2, berarti kan udah strong banget menurunnya. Nah, itu orang tuanya wajib membawa anaknya di usia yang tadi saya bilang. Karena di saat awal 3 tahun deh, 3 tahun, lalu sebelum sekolah. Ya, tidak kecolongan, karena anak-anak itu cenderung dia nggak akan bilang kalau, maksudnya kan masih nggak ngerti ya, jadi nggak akan bilang gitu loh. Jadi biasanya pada sebelum sekolah itu emang tugas kita untuk men-screening dengan pemeriksaan namanya. Jadi nanti dicek gitu, secara dilihat nih dia gitu loh. Kalau sesuai sama usianya, yaitu di terapi gitu. Jadi saran saya sih pada orang tua tersebut harus bawa anaknya screening gitu, karena dia punya pengaruh punya pengaruh kuat ya. Nah, terus tadi yang pertama ya, orang keluarga. Yang kedua, ini lingkungan. Nah, lingkungan itu dari apa? Dari itu apa namanya ya, gadget itu. Jadi sebetulnya kan di 2 tahun pertama itu gak harus banyak aktivitas outdoor gitu loh. Cuman kan kalau sekarang lagi nggak mungkin ya. Jadi ya intinya ya itu batasi, dan orang tua kita harus cari kegiatan di mana anaknya nggak perlu ngelihat layar gadget gitu. Untuk mengurangi pengaruh ini apa namanya, pengaruh kelainan refraksi pada anaknya. Jadi maksud saya belum tentu akan sebesar orang tuanya, 5 juga tuh belum tentu, tapi dia memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan sama anak yang orang tuanya tidak memiliki kelainan refraksi gitu. Oh begitu, oke. Jadi memang dia memiliki faktor yang lebih besar ya dok ya, dibandingkan dengan anak-anak lain gitu. Betul. Dan namanya anak-anak, mereka kan nggak ya dok ya, mungkin di mata mereka buram, tapi karena mereka punya dari kecil seperti itu, ya mungkin mereka menganggap itu normal gitu ya dok ya. Iya betul. Jadi betul. memang Ya, harus orang tua yang proaktif ya dok ya. Betul. Biasanya emang colongan tuh pas ini guru di sekolah ya. Kalau pandemi susah ya. Kalau dulu maksudnya belum ada pandemi tuh biasanya kawannya tuh SD pas di ini rolling gitu kan, suka di rolling tempat duduknya, nanti pas giliran dia dapat di belakang tuh dia bilang kok nilainya jelek, jeblok, terus ngernyitin mata dahi gitu-gitu. Betul dok, jangan sampai kecolongan nilainya keburu turun dulu ya dok. Sampai akhirnya orang tuanya menyadari apa nih salah kok tiba-tiba nilainya turun gitu. Ternyata pas dia ditempatin duduk di belakang nggak bisa lihat apa yang ada di papan tulis di depan. Iya. Seringnya sih gitu. Iya, kasihan ya dok ya, jangan sampai ya dok ya. Jadi memang ayah dan ibu yang harus aktif, apalagi kalau memang anak kecil ya dok ya. Iya. Tuh. Nah dok, ada lagi pertanyaan. Dok maaf tadi yang rule 2020 itu bedanya apa dengan di jeda break 45 menit? Ya, sebetulnya ya intinya break aja gitu. Tapi break yang aja, pada yang rule 20 itu ya biar nggak keterusan. Jadi dianggap kan sebentar aja, nggak akan mengganggu aktivitas lah, itu kan cuma 20 second aja ya. Jadi misalnya setiap ya nggak usah saklek 20 menit gitu. Lihat ini deh, atau anaknya suruh lihat ke jendela, berarti kan sebentar, atau aduh aus atau minum atau pipis. Jadi maksud saya intinya sih mengistirahatkan mata itu aja. Jadi biar nggak terus-terusan gitu. Dan itu
nggak cuman untuk anak-anak, jadi maksudnya untuk Betul. keseluruhan kita sampai dewasa juga gitu. Iya. Jadi Menghindari apa namanya kelelahan pada itu aja. Ya. iya, oke. Jadi nggak harus saklek per 20 menit ya, Dok ya. Ya kurang lebihnya ya gitu Kurang ya. Jadi lebihnya. kurang lebihnya seperti itu. Oke. Baik, coba kita lihat lagi ya, Dok, apakah ada pertanyaan lain? Nah, kalau ini, Dok, untuk penggunaan artificial teardrop yang air mata buatan itu, umur 4 tahun tuh kira-kira berapa kali sehari? Sebetulnya ya kalau penggunaan air mata buatan itu nggak seperti minum obat pada umumnya ya. Jadi misalnya apa namanya 3 kali sehari atau sehari enggak. Jadi karena itu tambahan air mata tambahan, jadi intinya lagi kalau misalnya anaknya tadi saya bilang anaknya gimana, ngucek-ngucek enggak, merah enggak, suka kalau mata kering kan inflamasi ya, jadi merah enggak, terus suka ngenyitin dahi apa enggak. Kalau misalnya memang hal kayak gitu ya dikasih, tapi ya udah kalau enggak ya regularly bagus. Kalau bilang kalau maintain sih 4 kali 3 sampai 4 kali ya itu maintain, tapi menurut saya nggak harus, jadi nggak kayak obat yang tergantung gitu, jadi kalau nggak dikasih jadi kenapa-napa gitu, saya nggak mau itu. Jadi intinya itu sebagai apa namanya tambahan aja. Misalnya emang tadi ngelihat anaknya udah kayak gitu, tolong dikasih. Jadi apa namanya bukan sesuatu hal yang saklek gitu. Tapi kalau kita bilang ya maintain tuh 3 sampai 4 kali. Berarti itu sekali tetes cukup 1 tetes Satu aja. aja. Obat mata tuh drops jarang, kita nyuruhnya 1 kali 2 tetes tuh jarang. Jadi kalau 2 tetes ya mungkin kalau nggak masuk tetesan pertama. Jadi intinya 1 tetes cukup. 1 tetes cukup ya, Dok ya. Oke. Lagi nih, Dok, yang bertanya. Nah, kalau baca buku dengan jarak dekat, posisinya salah, misalnya sambil tiduran, nah itu sama nggak sih bahayanya sama dengan melihat layar? Sama. Oke. Kaitannya apa? Jadi oh ya, tadi saya belum, ya itu sebetulnya nggak kaitan sama SHF ya, cuman untuk kedepannya nggak cuman untuk anak-anak, tapi untuk dewasa membaca itu tidak boleh sambil tiduran. Itu kenapa? Kalau sambil tiduran kita tidak bisa mengukur jarak antara apa namanya media atau apa yang kita mata kita. Jadi kan kita mata kan misalnya sambil tiduran kan gini nih apa namanya tangannya nah itu kan kita capek ya. Kalau capek ntar makin lama makin deket. Nah anak itu ya kita atau sebelum tua lah, jadi di bawah umur 40 tahun kita itu bisa adjustment namanya. Jadi ya mungkin mata kita nggak apa-apa gitu. Kita maksudnya nggak akan kayak aduh sakit atau apa enggak. Iya, tapi efeknya matanya tuh akomodasi terus. Akomodasi sehingga jadi tadi hubungannya kan kelelahan. Jadi bisa meningkatkan resiko untuk menjadi kelainan refraksi itu. Sering tuh tiduran sama di tempat gelap. Itu udah pertanyaannya 2 itu. Jadi intinya sama hubungannya ke kelainan refraksi, sama dengan kita mata pelajar gadget gitu. Oke, jadi jangan baca di tempat gelap, jangan baca sambil tiduran, mata minum, itu berarti betul ya, Dok ya, bukan mitos ya, Dok? Iya. Oke. Nah, kalau misalkan nih, Dok, produksi air mata sendiri itu apakah dipengaruhi dengan misalnya kita minum air putih yang cukup atau tidak, kita banyak berkeringat apa tidak, itu ada pengaruhnya nggak, Dok? Ya, intinya sih ada ya. Jadi ya kalau misalnya, maksudnya dalam artian kita itu 1 menit kita ada produksi air mata. Jadi berkaitan secara langsung sih ya enggak. Jadi misalnya kamu kurang minum terus kamu jadi enggak menghasilkan air mata ya enggak. Cuman maksudnya intinya kan kayak dehidrasi aja gitu. Kalau kurang minum ya apa namanya intinya ya bisa secara tidak langsung mempengaruhi untuk kestabilan dari gitu. Tapi nggak secara langsung, nggak ada secara langsung ya. Oke. Nah, sebelum selesai saya mau
kita review sedikit ya dok ya. Jadi yang pertama itu adalah durasi. Tadi seperti yang sudah dokter jelaskan, durasinya itu idealnya dari 0 sampai 3 tahun itu tidak ada screen time. Kalau TK itu kira-kira 90 menit dengan 1 kali break. 12 sampai 16 tahun itu SD dulu, SD 3 sampai 4 jam dengan 3 kali break. Kalau 12 sampai 4 tahun itu bisa 6 sampai 8 jam dengan 5 sampai 6 kali break ya, Dok ya. Oke, dan juga selain itu harus memperhatikan ergonomisnya, yaitu dengan meja dan kursinya harus nyaman, sesuai dengan usia dan juga badan anak ya, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Dan juga pencahayaannya harus cukup, terus tidak menghadap langsung ke jendela, tapi bisa mungkin di samping, dan juga dari gadgetnya, jangan yang terlalu kecil. Kalau bisa di layar yang besar, seperti di TV, atau minimal di laptop ya dok ya. Oke, ada lagi dok yang mau ditambahkan? Itu kan tadi rule of 2020. Oh iya, rule of 2020. Jadi cukup bilangnya sih blink and rest ya. Jadi lupa tadi kalau bisa, soalnya untuk ibu bapaknya juga nih kan suka ngeliat gadget juga. Jadi Iya, semenit inget loh, paling enggak 15 kali. Terus habis itu rule of 2020 tadi di samping break yang lain ya. Hanya kalau yang SD tadi kan ada break wrong-nya saya bilang siang, terus yang break tiap 45 menit itu beda. Pokoknya ada yang 20-20 itu penting juga. Terus exercise juga. Jadi kalau bisa selama break, misalnya udah cukup, misalnya nggak lapar, nggak mau minum, nggak pipis, exercise aja. Jadi stretching gitu. Iya, anaknya kalau susah masih kecil stretching suruh berdiri kek atau apa gitu ya. Intinya berubah posisi. Iya. Gitu. Terus tadi ya pesan saya kalau yang untuk yang kacamata radiasi lebih baik uangnya ditabung dan lebih baik screening mata anaknya gitu. Jangan sampai lebih mementingkan membeli kacamata anti radiasi dibandingkan membawa anaknya untuk screening gitu. Apalagi pada anak-anak yang sudah menimbulkan gejala tadi yang saya bilang ya, squinting, ngucek-ngucek atau ngedip-ngedip gitu. Itu aja. Jangan sampai merasa sudah aman ya dok ya dengan membeli kacamata anti radiasi itu, seperti rasanya udah aman nih, nggak apa-apa nih pakai gadget lama-lama gitu. Padahal sebenarnya intinya bukan di situ ya dok ya. Iya, betul sekali. Iya, jadi jangan lupa 6 bulan ya dok ya di bawah screening pertama, 3 tahun dan juga sebelum 6 bulan tuh sebetulnya nggak usah dibawa, cuman screening ini aja, screening di rumah. Kalau misalnya saya bilang anaknya kan, jadi kalau di 6 bulan tuh mestinya ada fiksasi cahaya namanya sama fiksasi objek. Jadi dikasih mainan yang warnanya mencolok, misalnya merah, kuning, plus ada bunyi. Anaknya ngikutin nggak gitu? Kalau misalnya enggak, nah baru dibawa, ada sesuatu nih, kan ada hubungannya sama kelainan mata yang emang dari lahir. Mungkin orang tuanya nggak ngeh gitu. Intinya gitu. Jadi tapi kalau 3 tahun wajib dibawa. Wajib dibawa ya. Wajib ya dok. Oke dok, terima kasih banyak ya. Ini ayah ibu juga semua senang banget. Katanya terima kasih untuk penjelasannya hari ini. Penjelasannya oke banget, mencerahkan, menenangkan hati juga ayah ibu yang selama ini harus membimbing anaknya, menemani anaknya sekolah dari rumah. Karena memang suasana pandemi ini adalah sesuatu yang belum pernah kita lalui sebelumnya ya dok ya. Jadi memang kita harus banyak-banyak beradaptasi. Dan juga jadi terima kasih sekali dokter Cynthia hari ini untuk tips and triknya. Kalau begitu mari kita akhiri IG Live Kejuaraan Indonesia hari ini. Terima kasih saya ucapkan buat dokter. Sampai ketemu lagi ya dok. Dokter Gigi Dina. Terima kasih. Iya.